Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat diberinya kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah ibu ahli baik keluarga dalam rangka pengajian rutin kita, yaitu setiap hari Jumat. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini, maka kita yang ada di dusun Lalang Kampung ini dapat hendaknya bertambah erat, bertambah menjadi obat hati bagi kita. Kedua kali salat beriring salam tidaklah bosan kita menyampaikan kepada junjungan alam untuk mengirimkan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita besok hendaknya di akhir yaumil diakui sebagai umatnya. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah, ibu ahli bait keluarga yang sangat berbahagia pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak memperpanjang mukadimah karena kita akan menghadapi tahun baru Masehi. Ini tahun bukan tahun orang kita, Ibu. Tahun ini tahun orang Nasrani. Jadi maka kita tentu harus dapat memperkuat keimanan kita dalam menghadapi dunia ini. Itu pentingnya iman dalam kehidupan kita. Jadi iman memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa iman kehidupan manusia seperti kapas yang terbang, yang diterbangkan angin ke sana kemari. Jadi kalau kita tidak punya iman, ibu-ibu, ibaratnya kita itu tidak ada tujuan dan juga bisa terpengaruh, sedikit saja terpengaruh karena tidak dilandasi dengan keimanan. Jadi orang yang beriman hidupnya akan kacau, orang yang tidak beriman hidupnya akan kacau, tidak terarah, bisa dihanyutkan dengan hawa nafsunya. Jadi kita kalau tidak beriman bisa kita terpengaruh dengan pemandangan, misalnya nampak orang pergi bertahun baru, kita nak pergi pula bertahun baru, padahal ini bukanlah tahun baru orang Islam. Nampak orang nanti pergi jalan-jalan karena kita tidak mampu, kita udah bisa pula terhanyut dengan hawa itu. Jadi kalau bisa, kalau ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah hendaknya dapat menahan segala yang yang dilarang oleh Allah itu. Karena orang yang beriman itu akan selalu dipelihara, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memperbaiki kehidupan manusia yang kacau itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan agar manusia bisa menjaga keutuhan dan keberadaannya di muka bumi ini. Jadi ada aturan kita hidup ini, ibu-ibu. Aturan Allah itu harusnya kita ikuti, yaitu menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Itulah aturan hidup supaya kita ada tujuan. Karena kita hidup ini kalau tidak ada tujuan berarti kita tidak punya iman. Jadi iman itu adalah sebagai landasan hidup kita. Kalau kita tujuannya mau selamat di akhirat, tentu di dunia kita mencari amal untuk menuju akhirat itu. Nantinya kita akan ditimbang di sana. Keimanan kita itulah yang membawa kita. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini, maka baik pula lah yang akan kita terima di akhirat nantinya. Agar manusia tidak terjerumus kepada kemaksiatan, perbuatan buruk, maka iman akan mengontrol kehidupan manusia tersebut. Jadi kalau sudah beriman, Bu, mulai kita terhadap kepengaruh yang buruk itu, kembali lagi dia ke keimanan yang netral. Mungkin meteran, ibarat meteran, udah mulai meteran itu ke merah, tapi karena ada iman di dalam jiwa, di dalam hati, maka dia berbalik lagi ampernya ke hijau. Nah, jadi normal lagi. Jadi iman itu penting. Bagaimana mendapatkan iman di dalam hidup ini? Yaitu tadi penuh kesabaran,
penuh ketakwaan supaya ada iman di dalam jiwa kita. Jadi orang beriman tidak akan pernah mendapat merasa cemas, takut ataupun pesimis. Nah, jadi kalau kita sudah beriman, Bu, ada musibah kita sabar, tidak langsung kita heboh. Karena dilandasi iman tadi, ada kesabaran diberikan Allah kepada kita. Tidak merasa takut karena kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cemas itu pun jauh dari kita karena iman tadi sudah melandasi jiwa dan hati kita. Mungkin saja dalam kehidupan manusia juga yang beriman terjadi masalah yang berat. Ada kita menengok orang itu kalau suaminya atau orang tuanya atau anaknya mendapat musibah, dia tidak menangis sama sekali. Kita heran juga ya kan, Bu. Tapi mungkin di hatinya menangis, tetapi dia tidak mau menampakkan kepada orang-orang agar karena dia menjaga imannya tadi. Siapa pula yang tak sedih kalau dapat musibah, tapi dia pandai menahan, tanda imannya kuat. Siapa pula yang tak sedih suami meninggal, ibu meninggal, anak meninggal ataupun sakit. Tapi karena ada dilandasi dengan keimanan, maka orang tersebut bisa menahan, juga dia bisa tidak menampakkan kesedihannya tersebut. Padahal dia sedih, tapi pandai membawakan diri karena ada iman di dalam dadanya. Jadi kita dalam beriman itu tentu perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bertawakal itu juga ada diiringi dengan kesabaran. Dan di dalam kesabaran itu maka kita apapun masalah, kita berserah diri kepada Allah. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha mengetahui apa itu hikmah-hikmah yang terjadi kepada keluarga ataupun kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62 di dalam pengertian tentang iman dan Islam sebagai berikut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allahu huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itu Al-Qur'an yang berbunyi, demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang berhak. Dan apa saja yang mereka selain dia, itulah yang batil. Jadi kalau kita ada mempercayai selain Allah, maka itu adalah batil. Batil itu intinya rusak, barang yang terlarang, apalagi dalam agama dilarang. Maka kita kerjakan, berarti kita sudah mengerjakan yang batil. Jadi batil itu sama seperti kita mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah atau yang palsu atau yang tidak sah. Yang tidak sah istilahnya seperti kita berwudu, ibu-ibu. Kita sudah tahu urutan wudu tersebut, tapi kita mulai juga dari kaki. Karena kaki yang paling kotor, itu namanya batil. Jadi seolah-olah ibadah kita itu tidak sah karena berwudu itu termasuk beribadah. Dia tahu juga telinga didahulukan kepala daripada telinga. Di telinga juga dulu yang dibasuh. Berarti itu termasuk perbuatan yang batil. Jadi seperti itulah. Jadi Allah SWT itu dia tidak menyukai umatnya menyembah selain dia. Nah, supaya kita itu termasuk orang yang beragama ataupun orang yang tadi namanya beriman, maka kita jauhkanlah yang batil tersebut. Jadi dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Karena dia yang patut kita sembah, karena dia yang maha tinggi, yang maha besar. Jadi mungkin ibu-ibu semua, mudah-mudahan kita sudah dilandasi dengan iman yang kuat untuk menghadapi dunia ini, dunia yang sangat panah ini. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu, kita menengok media saja sudah bisa terharu. Contohnya Bu, makanan online. Nah, rencana ini tidak akan membeli, tapi karena iklannya hebat, bisa terpengaruh.
Padahal uang yang kita pegang itu anggaran untuk yang diperlukan. Tapi bisa terbeli yang tidak perlu. Itu namanya iman kita masih kurang. Jadi semuanya kita dilandasi dengan iman supaya hidup ini dapat di akhiratnya nanti kita juga menuai kebaikan-kebaikan tersebut. Itu saja ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kami banyak berterima kasih kepada ibu-ibu jemaah semua, dapat kita meningkatkan keimanan kita, apalagi kalau tahun Masehi ini bertambah, insya Allah bulan depan Januari 2024, maka hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.